perkenalkan saya Thomas Abdullah NIM 111180059 akan mempresentasikan tugas dari Teknik Komunikasi kelas B dengan sub materi yaitu komunikasi lisan dengan judul proposal yaitu geologi dan kontrol struktur geologi terhadap alterasi dan mineralisasi timah primer daerah Backinang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan untuk yang latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan timah yang melimpah. Pada paduan granitoid berumur 193 sampai 251 juta tahun yang lalu. Dan salah satu yang ekonomis adalah di Pulau Singkep, Kepulauan Riau, karena termasuk dalam sabuk timah Asia Tenggara di mana merupakan tempat produksi dari 54% diskon dunia. Sejauh ini zonanya adalah memanjang dari 2.800 km dari Burma, Thailand, menuju Malaysia hingga ke Kepulauan Riau sampai ke Belitung dengan lebar kurang lebih 400 km. Kemudian untuk endapan rembulan timah biasanya adalah endapan hidrotermal yaitu endapan crescent yang mana merupakan batuan metasomatik akibat dari interaksi fluida hidrotermal bersifat asam pada granit atau batuan aluminosilikat dengan kadar besi rendah. Setelah itu akan terjadi pergantian secara masif dan produksi mineral kuarsa dan mika dalam jumlah yang besar. Kemudian kemungkinan ada kehadiran mineral lepas, turmalin, fluorid, dan biji. Kemudian untuk pola persebaran alterasi dan mineralisasi pada endapan hidrotermal sangat dipengaruhi oleh struktur geologi dan litologi sebagai tempat keluarnya fluida hidrotermal. Kemudian harapan penelitian ini dapat menjadi media belajar yang membahas tentang pengaruh struktur geologi terhadap proses alterasi dan mineralisasi timah primer sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh dari proses pembelajaran dan praktikum. Dan rumusan masalah yang pertama adalah permasalahan geomorfologi, yaitu apa saja pola pengaliran yang berkembang di daerah penelitian, kemudian apa saja bentuk lahan yang berkembang di daerah penelitian, selanjutnya bagaimana hubungan antara perbedaan pola pengaliran dan bentuk lahan dengan aspek-aspek litologi, struktur geologi, dan proses geologi yang bekerja di daerah penelitian. Kemudian yang kedua permasalahan stratigrafi, apa aja satuan batuan yang menyusun daerah penelitian, kemudian bagaimana hubungan antara stratigrafi dengan satuan batuan. Yang ketiga adalah permasalahan struktur geologi, apa aja struktur yang mengontrol daerah tersebut, bagaimana mekanisme proses pembentukan strukturnya, kemudian hubungan antara struktur geologi di daerah penelitian dengan struktur regional, kemudian pengaruh antara struktur geologi terhadap proses alterasi dan mineralisasi di daerah penelitian. Yang keempat adalah permasalahan alterasi dan mineralisasi, di mana apa saja karakteristik dari alterasi hidrotermal. Kemudian yang kedua adalah persebaran alterasi dan mineralisasi. Kemudian yang ketiga faktor yang mengontrol perkembangan alterasi dan mineralisasi di daerah tersebut. Yang terakhir adalah sejarah geologi. Sejarah geologi, bagaimana sejarah geologi di daerah penelitian. Kemudian proses seperti apa yang mempengaruhi keterjadiannya. Kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Untuk ruang lingkupnya sendiri berada di aspek-aspek litologi, struktur geologi, magmatogenik, dan proses geologi yang telah bekerja di daerah penelitian. Struktur yang berkembang di daerah penelitian dan hubungan antara struktur geologi dan yang lokal dan regional, kemudian mekanisme kejadian struktur geologinya, kemudian pengaruh struktur terhadap alterasi dan mineralisasi. Untuk hipotesisnya ada 3. Yang pertama adalah adanya pengaruh litologi, magmatogenik, dan proses geologi lainnya terhadap alterasi dan mineralisasi timah primer. Kemudian yang kedua adanya hubungan antara struktur geologi di daerah penelitian terhadap struktur regional. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh struktur geologi terhadap alterasi dan mineralisasi. Kemudian asumsi yang untuk bagian pendahuluan ada 3, yaitu menurut Van Bemmelen tahun 1949, Pulau Singkep merupakan gugusan pulau yang berada di paparan Sunda atau Sunda Self, di mana pulau-pulau ini dahulunya merupakan bagian dari daratan Sunda. Sedangkan Pulau Singkep itu termasuk ada dalam Tin Island, terletak pada Sundaland Craton, lempeng Eurasia, menurut Berber dan kawan-kawan tahun 2005, merupakan bagian sabuk dari timah Asia Tenggara. Kemudian pengaruh struktur geologi dan litologi terhadap alterasi dan mineralisasi di daerah penelitian.
Maksud dan tujuan dari pengajuan proposal ini adalah untuk mengetahui kondisi geomorfologi daerah penelitian meliputi pola pengaliran dan bentuk lahan, kemudian mengetahui kondisi stratigrafi dan struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian dan pengaruhnya terhadap alterasi dan mineralisasi timah primer. Kemudian untuk mengetahui karakteristik persebaran dan faktor pengontrol alterasi dan mineralisasi. Yang terakhir mengetahui sejarah geologi. Untuk lokasi penelitiannya ada di daerah Baginang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Waktu penelitiannya adalah 1 September sampai 1 November. Kemudian hasil penelitiannya ditujukan untuk dalam bentuk peta lintasan dan lokasi pengamatan, peta pola pengaliran, peta geomorfologi dan penampang geomorfologi, peta geologi dan penampang geologi, peta struktur geologi, peta zona alterasi dan penampang alterasi, peta persebaran mineralisasi, serta overlay antara struktur geologi, alterasi, dan mineralisasi. Untuk manfaatnya, semoga dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kemudian masuk bab 2, metodologi penelitiannya. Ada pada gambar. Yang pertama ada tahap studi pustaka, di mana tahap studi pustaka ini terdiri dari 2 hal, yaitu yang bersifat lokal dan regional. Di mana yang bersifat lokal ini yaitu terdapatnya referensi geologi tentatif, lurusan struktur geologi tentatif, pola pengaliran, geomorfologi tentatif, endapan mineral, dan mineralisasi. Kemudian dari segi regionalnya ada geologi regional, tentu dengan kelurusan struktur geologi dan fisiografi. Kemudian masuk ke tahap pengambilan data, yaitu ada 3 tipe, yaitu data geologi, data geomorfologi, data alterasi dan mineralisasi, juga disertai dengan data pelengkap. Untuk data geologinya, yaitu terdiri dari data litologi, persebaran litologi, dan kontak satuan batuan. Kemudian ada struktur geologi. Untuk geomorfologinya, yaitu bentuk lahan dan bentuk asal. Untuk alterasi dan mineralisasinya, tipe dan persebaran alterasi, dan juga mineralisasi, struktur geologi. Kemudian untuk data pelengkap adalah foto bentang alam, foto singkapan, dan foto parameter batuan, serta koordinat. Dan setelah dari tahap pengambilan data akan dilakukan tahap analisis laboratorium, yaitu secara geologi dan alterasi mineralisasi. Yang geologi nanti akan dilakukan analisis stratigrafi, kemudian ada analisis struktur geologi. Kemudian masuk ke tahap analisis alterasi dan mineralisasi, akan ada analisis petrografi dan mineralografi. Kemudian ada analytical spectral device atau ASD. Kemudian ada X-ray fluorescence atau XRF. Kemudian dari data analisis laboratorium tadi akan dilakukan pengolahan dan penyajian data, kemudian akan dilakukan pembuatan laporan dan presentasi. Bentuk perawatannya seperti berikut. Untuk dasar teorinya, mulai dari geologi regional, dari fisiografi regional sendiri, Pulau Singkep termasuk ke dalam paparan Sunda atau Sunda Shelf pada Asiatic Belt. Daerah ini mengalami penuh erosi dan sudah lama, dan akibatnya terbentuk daerah perbukitan berbentuk tubuh granit yang cenderung untuk resisten karena disebabkan oleh terangkatnya batolit pada saat orogenesa pada Trias. Kemudian untuk tatanan tektonik regional Pulau Sumatera, tepian aktif dari Sundaland itu merupakan kompleks prisma akresi, yaitu muka busur, merupakan cekungan muka busur di daerah antara busur dan juga palung. Hal ini menyebabkan struktur geologi yang utama sangat kompleks, di mana sesar utamanya berarah tenggara barat laut di bagian tengah Sumatera. Kemudian subduksi ini merupakan interaksi antara lempeng India dengan Australia. Jadi lokasi dari penelitiannya ada di sini. Kemudian stratigrafi regional. Stratigrafi regional ini Kabupaten Lingga terdiri dari beberapa pulau besar,
di antaranya Lingga dan Singkep. Secara regional, geologi daerah ini tersusun atas batuan metamorf berumur karbon yang diterobos oleh batuan granitik berumur Trias dan kapur di bagian selatan, serta batuan sedimen di bagian utaranya. Sementara itu, struktur geologi yang berkembang umumnya berarah tenggara sampai barat laut, di mana pada struktur-struktur ini terdiri dari perlipatan dan sesar. Dan bagian selatan tersusun atas batuan metamorf dan batuan terobosan granitik dan terdiri dari kuarsit dengan sisipan filit batu sabak, termasuk ke dalam kelompok kuarsit bukit 12 berumur karbon sampai dengan Pren. Dan di bagian utara Pulau Lingga banyak didominasi oleh batuan sedimenter. Batuan tertua di daerah ini adalah batuan metamorf berumur Jura, formasi Tanjung Datuk, tersusun atas batu pasir malian, batu lumpur malian, dan batu lana malian dengan sisipan batu rijang abu-abu coklat. Di atasnya tidak selaras diendapkan batuan sedimen formasi Tengkis berumur kapur yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan serpi abu-abu. Kemudian ini adalah gambar dari peta geologi regional daerah Pulau Singkep dan Pulau Lingga. Ini menunjukkan sebaran batuan berumur karbon sampai Paleosen disertai dengan struktur geologi yang relatif berarah tenggara barat laut. Dengan yang minor adalah kebalikannya, timur laut dan barat daya. Kemudian masuk ke tektonik dan struktur regional. Inti dari paparan Sunda ini dibentuk oleh beberapa blok kontinen yang mengalami amalgamasi. Kemudian blok Cina Selatan dengan blok India Cina Malaya Timur diinterpretasikan sebagai bagian dari margin India Australia yang terpisah dari Gondwana. Nah, ini akan memicu pembukaan laut Paleotetis pada karbon awal. Nah, dari hal tersebut tadi akan teramalgamasi sepanjang zona sutur bernama Soma membentuk blok yang dinamakan daratan Cartesia. Kemudian pada Permian awal, Permian tengah terdapat blok Sibumasu, Sino, Burma, Malaya, dan Sumatera. Pada bagian timur dari Gondwana akibat terbukanya lautan Mesotetis akibat tertutupnya laut Paleotetisnya. Itu Sibumasnya tadi mensubduksi dataran Cartesia. Ini menyebabkan terjadinya back arc spreading atau pelepasan pada bagian Cina Selatan, Indo-Cina Malaya Timur membentuk sistem busur Pulau Sukhothai terdiri dari lincang teran dan Sukhothai teran dan seperti pada PBT. Kemudian akibat desakan tadi subduksi mendorong ke arah timur menyebabkan back arc collapse atau runtuhnya back arc dan mengalami akresi sehingga terbentuknya sutur Jinghong. Pada trias awal, penutupan laut Paleotetis diikuti dengan kolisi antara blok Sibumasu dan busur Sukhothai. Itu menghasilkan sutur Changning Melian. Dan terdapat pergerakan transkuren barat laut dari blok Burma Barat dan barat daya Borneo akibat pembukaan laut Mesotetis ke arah utara. Dan menurut Metcalf tahun 2008, fitur tektonik dari struktur paralel dengan island art sangat sesuai dengan karakter geokimia dari granitoid yang dibagi menjadi dua, yaitu Mainland Province and the Eastern Province. Di mana the Mainland Province itu sebagian besar dari granitoid tipe S yang usianya berkisar dari early late Triassic hingga late early Jurassic. Kemudian petrogenesis dari tipe S tersebut dijelaskan melebur sebagai kerak Sibumasu yang tersubduksi di bawah kompleks akresi Paleotetis tadi. Itu menjelaskan distribusi granitoid main range tumpang tindih dengan zona tutur Paleotetis yang dihasilkan. Kemudian granitoid diinterpretasikan sebagai orogenesa dikarenakan kolisi antara Sibumasu dengan busur Sukhothai. Sebaiknya di Eastern Province, di sebelah timur Eastern Province, terutama adalah tipe 1 dengan demikian dianggap berasal dari busur magmatik, dan ini merupakan busur magmatik. Magmatisme diinduksi oleh subduksi Paleotetis ke arah timur di bawah batas Indochina. Jadi yang East Province adalah ini, yang West Province adalah ini. Kemudian granitoid, divisi granitoid adalah batuan buku vulkanik dengan proporsi tertentu dari kuarsa plagioclase alkali feldspar
Pada klasifikasi UJS, istilah ini digunakan lebih umum, merupakan batuan yang paling melimpah di kerak gunung bagian atas. Dan juga batuan ini merupakan kelompok batuan beku plutonik dengan komposisi asam sampai intermediate dengan tekstur vaneritik. Sebagian besar granitoid itu terbentuk karena penebalan kerak benua akibat peristiwa organik, baik subduksi continental arc ataupun kolisi continental arc. Umumnya granitoid ini terbentuk karena adanya anamnesis dari kerak dan kontribusi dari mantel mempengaruhi terbentuknya dari granitoid menurut Winter 2001. Dan Indonesia ini memiliki penyebaran yang cukup luas, diantaranya di Pulau Singkep ada 2, kemudian ada di Pluton Mayor dengan 13 Pluton Minor. Ini berbentuk memanjang berarah timur ke barat. Klasifikasi granitoid berdasarkan mineralogi menurut Streckensen tahun 1976 nih didasarkan pada aliran mineral mafic dan felsik, dibagi dengan komposisi dari kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas, di mana jumlah dari mineraloginya kurang dari 90%. Untuk menggunakan klasifikasi ini perlu menghitung adanya jumlah dari kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas harus berjumlah 100%, kemudian dicari rasio dari plagioklasnya berapa, nanti akan ini plagioklas adalah alkali feldspar plus feldspar, nanti diplot di jalur dari 3 segitiga ini. Kemudian klasifikasi berdasarkan kimia, ini ada klasifikasi kejenuhan berdasarkan pada proporsi aluminium trioksida menurut Santon 1927 ini berdasarkan saturasi. Jadi batuan peraluminous, metaluminous, dan peralkalin, di mana perbedaannya adalah aluminium trioksida yang peraluminous ini lebih besar dari kalsium oksida, natrium dioksida, dan dikalium oksida. Sedangkan yang metaluminous ini aluminium trioksidanya kurang dari kalsium oksida. Sedangkan yang peralkalin juga kurang. Tapi yang metaluminous ini ada kandungan aluminium trioksidanya yang lebih besar dari jumlah dari natrium dioksida dengan kalium oksida. Klasifikasi SIAM ini menurut Winter 2001 merupakan dua jenis granitoid, yaitu dibagi menjadi granitoid tipe I dan granitoid tipe S. Granitoid tipe I ini memiliki oksida utama berupa magnetit, itu kayak mineral berupa hornblende dan bersifat metaluminous atau peraluminous lemah. Ini berasal dari peleburan batuan beku dari mantel berkomposisi mafic. Kemudian granitoid tipe S ini komposisinya adalah oksida utama berupa ilmenit dan bersifat peraluminous. Ini kaya akan biotit dan biasanya ada cordier juga. Ini dijumpai muscovite, lucite, silimanit, dan garnet. Kemudian tipe S ini dihasilkan oleh peleburan dari batuan sedimen peraluminous. Kemudian ada granitoid tipe M juga untuk granitoid yang bersumber langsung dari mantel. Kemudian ada granitoid tipe A, ini pembentukan yang berasal dari tatanan anorganik. Batuan ini memiliki kandungan silika yang tinggi. Selain itu juga kaya alkali atau yang bersifat basa. Perbandingan besi dengan magnesium halogen yaitu F dan Cl. Ini adalah klasifikasi SIAM granitoid menurut Winter 2001. Jadi tipe MISA dengan perbedaan kandungan silika, perbandingan kalium oksida dan natrium oksida, kemudian perbandingan dari CNK SR, isotop SR yang 87,86, perbandingan ion 3+2+ dari besi, dan seterusnya. Kemudian alterasi hidrotermal, definisinya sendiri merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan dari mineral, kimia, dan tekstur yang dihasilkan dari interaksi
fluida panas dengan batuan yang dilaluinya di bawah kondisi fisiokimia yang berubah. Ini mencakup respon mineral, tekstur, dan kimia batuan terhadap lingkungan dari suhu dan kimia yang berubah. Ini ada pengaruh dengan adanya uap, air panas, dan atau gas. Kemudian untuk faktor umum yang mempengaruhi yaitu suhu, tekanan, komposisi, batuan samping, permeabilitas, komposisi fluida, dan durasi aktivitas. Sistem hidrotermal sendiri itu merupakan distribusi fluida panas yang terus bersirkulasi secara lateral dan vertikal pada berbagai suhu dan tekanan di permukaan bumi. Kemudian sistem tersebut mengangkut unsur-unsur dan selanjutnya dinerapkan sebagai respon dari perubahan kondisi fisik maupun kimianya. Nah, ini ada beberapa komponen yang penting, diantaranya sumber panas, fase fluida, dan plumbing structure, yaitu struktur dari geologinya. Kemudian menurut John Ridley tahun 2013 ada 5 komponen penting pada mineralisasi hidrotermal, yaitu fluida dan kontrol, komposisi fluida, ada sumber elemen biji yang terlarut, kemudian ada jalur migrasi, kemudian ada sumber energi yang mendorong dari migrasi tadi, kemudian ada kekuatan dari kimiawi. Kimiawinya adalah untuk mempresipitasikan dari mineral biji. Di sini ada skema dari sistem hidrotermal dari John Ridley. Dia pertama adalah fluida dengan atau ligan, sumber dari ligan. Ini nanti akan mempengaruhi dari sumber dari metal, akan melalui leaching, dan kemudian fluidnya akan difokuskan dengan pergantian dari P, T, dan X yang menghasilkan endapan or atau endapan or ini karena adanya presipitasi dari kimiawi yang telah berubah tadi. Kemudian sinyal alterasi hidrotermal, penyebaran suatu himpunan mineral alterasi ini menurut Corbett dan Leeds. Jadi ada potasik, skarn, inner propylitic, pilic, outer propylitic, advanced argillic, dan argillic. Kemudian dari yang Corbett tadi ada silika grup mineral. Di grup silika ini mempunyai pH yang rendah di bawah 2. Asosiasinya itu titanium besi seperti rutil. Kemudian terbentuk dalam kondisi yang sangat asam. Dijumpai pada suhu yang kurang dari 100 derajat Celcius. Kemudian ada kuarsa akan hadir pada suhu yang lebih tinggi. Sedangkan kalsidon secara lokal itu pada suhu yang menengah. Kemudian ada grup alunit. pH fluidanya lebih dari 2. Berasosiasi dengan silika dengan andalusi juga pada suhu 350 sampai 400 derajat Celcius. Kemudian ada korundum dengan 400 sampai 450 derajat Celcius. Kemudian ada grup kaolin. Ini pH-nya sekitar 4. Ada halosid yang terbentuk akibat pelampukan dari supergen pada hidrotermal suhu rendah. Ini terbentuk pada kedalaman yang dangkal dengan suhu yang rendah. Kemudian terdapat pirofilit pada kedalaman kerak yang lebih besar pada suhu yang lebih tinggi dan dikit yang terbentuk antara transisi antara dua tingkat kerak. Dan ada grup ilit. Ini pH-nya terbentuk pada kisaran 4-6. Asosiasinya ada mineral kaolin, smectite, kemudian ada ilit smectite, ada ilit juga muscovite, serisit. Kemudian ada grup klorid. Itu pH sedikit asam, mendekati netral. Asosiasinya dengan ilit, klorid smectite, pada suhu rendah bergradasi menjadi klorid pada suhu yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah grup dari kalsilikat pada pH netral hingga alkali, terbentuk zeolit klorid karbonat pada suhu rendah. Kemudian akan seiring dengan pertambahan suhu akan membentuk epidot dan amfibol sekunder terutama tinolit. Kemudian terbentuk zeolit hidros kayak kanhidros. Kemudian pada suhu yang rendah itu pada suhu yang rendah, sedangkan zeolit yang kurang hidros seperti laumontit dan berakit pada kedalaman yang dan suhu yang lebih tinggi. Kalau yang tadi lebih rendah, sistem hidrotermal.
Endapan Grayson ini merupakan kumpulan mineral kuarsa muskovit disertai dengan jumlah yang bervariasi dari mineral yang khas antara fluorite, topas, dan tourmaline. Fluida ini merupakan hasil dari granitic melt atau peluruhan dari granit pada endapan Grayson yang mengalami pengkayaan dari komponen volatil seperti klorid, boron, dan F. Unsur logam lainnya seperti Sn, W, Mo, BiO, dan Be. Pengayaan unsur itu diakibatkan oleh adanya melting dari protolit yang kaya kandungan unsur. Kemudian tahap dari gresenasi ini meliputi tahap alkali, tahap gresenasi, dan tahap endapan urat. Untuk si granit akan menghasilkan fluida sisa yang kaya akan K-feldspar. Nanti yang kaya K-feldspar tadi akan mengalami K-feldspatization. Nanti pada fase ini akan meningkatkan konsentrasi dari adanya natrium dalam larutan tersebut, menghasilkan kristalisasi batuan yang kaya Na dengan kandungan F yang tinggi. Kemudian ada Na feldspatization, itu akan dibagi menjadi dua, yaitu tahap magmatik dan post magmatik. Nih, K feldspatization dan La feldspatization yang keduanya terbentuk pada area magmatik dengan perbedaan yang K ini lebih ke K-feldspar, kaya dengan K-feldspar dan granit, bersifat pegnatit dan bisa terbentuk di post magmatik juga, mengalami mikrolinisasi, dan Na feldspatization ini lebih ke granit yang albit. Kemudian post magmatik itu akan lebih ke granit yang albit juga. Kemudian pada late magmatiknya kan terdapat peluruan dari granit menjadi K-feldspar yang kayak granit yang kayak K-feldspar terus meluruh menjadi Na yang granit yang kaya dengan Na atau albitisasi, dan pada fase tersebut akan bertambah dengan fase yang lembab. Itu akan menyebabkan adanya Grayson, quartz, dan muskovit. Nanti dari Grayson ini bisa menjadi silicifikasi atau albitisasi atau mikrolinisasi. Kemudian alterasi Grayson ini diawali dengan tadi udah metasomatasi dari Na atau albitisasi, di mana pada proses tersebut ion H akan terbentuk, kemudian adanya Graysonisasi. Proses ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dan adanya perombakan dari feldspar dan biotit, itu akan membentuk mineral kuarsa dan muskovit. Jadi secara umum Grayson terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu alkali metasomatisme. Model ini dari yang kanan menurut Pearson tahun 2009. Ini pembekuan magma akhir larutan sisa akan kaya dengan Na, menyebabkan proses alkali metasomatisme, khususnya albitisasi. Kemudian H plus metasomatis. Setelah albitisasi selesai, ion H plus akan terbentuk. Nanti makin lama H plusnya makin banyak akan membentuk advance H metasomatisme. Ini dicirikan dengan mineral kuarsa dan muskovit. Kemudian ada advance H plus metasomatis. Itu ketika H plusnya sangat banyak, tuh fluida sisa ataupun air meteoriknya akan menyebabkan terjadinya silicifikasi. Mineralisasi adalah suatu proses yang membentuk mineral biji melalui proses introduksi atau masuknya mineral yang membentuk endapan mineral, baik logam maupun non logam. Mineralisasi juga pada endapan Grayson terjadi pada bagian atas intrusi atau pada urat vein fossa pada granit yang sudah terubah. Pada umumnya pada endapan biji timah terdapat unsur bebas yang pada umumnya berbentuk kasiterit dan stanit.
Sedangkan kasiterit merupakan pembawa unsur SN yang paling banyak sejauh 78%. Dan endapan Grayson ini berasosiasi dengan unsur SN, W, MO, BE, BI, LI, dan F. Kemudian sistem ini tipenya terbagi jadi dua, yaitu Indo-Grayson, di mana fluida tetap di dalam batuan granitik, jadi disebut sistem tertutup. Kemudian ada sistem yang terbuka, yaitu melalui rekahan-rekahan pada batuan samping. Kemudian Grayson juga ada model endapan atas yang ini tadi akan menghasilkan mineral yang berbeda-beda tergantung dari komposisi dari batuan sampingnya. Ini ada batuan yang bersifat ultrabasa, sifat karbonat, sifat aluminium silika. Dan struktur geologinya itu yaitu deformasi pada daerah lokal, termasuk proses tektonik ataupun proses lainnya. Ini dipengaruhi oleh sifat diktal dan daktil dari batuan. Di struktur geologi ada gekar, itu suatu rekahan pada batuan yang sedikit atau tidak sama sekali mengalami pergeseran akibat adanya tektonik maupun tektonik. Itu terbagi menjadi shear fracture, yaitu rekahan yang terbentuk akibat adanya gesekan atau penggerusan, shearing pada batuan yang dengan ciri fisik berupa berbentuk lurus dengan permukaan halus rapat dan kadang muncul jejak pergeseran. Ada gas fracture, rekahan yang berbentuk akibat adanya pergangan ekstensi pada batuan fisik. Ini biasanya bentuknya tidak lurus, tidak relatif lurus. Permukaannya sedikit bergelombang, kalau yang tadi halus. Nah, ini dia release join-nya menurut diagram blok kekar. Tensi shear-nya tadi, shear fracture, gas fracture. Dia ada release join. Release join merupakan gas fracture. Di gas fracture yang tadi, yang ini akibat hilangnya atau gaya yang bekerja pada gas fracture-nya hilang, itu biasanya disebut release join, tegak terhadap arah tegasan. Transition join ini gas fracture yang terbentuk dengan arah tekanan relatif sejajar dengan arah tegasan. Ini arah tegasannya adalah shear join ini. Tegasan dari tension. Kemudian sesar ini merupakan displacement antara blok satu dengan blok lainnya. Kemudian struktur geologi pada mineralisasi sangat berpengaruh, terutama pada pergerakan lempeng tektonik, sehingga mempengaruhi dari adanya jalur keluarnya fluida hidrotermal. Dibagi menjadi konvergen, divergen, dan transform. Menurut Corbett dan List, itu konvergensi dari struktur geologi bagi menjadi dua tipe, yaitu konvergensi ortogonal dan oblik. Nah, dari proses simple shear yang memicu terbentuknya dilatasi atau pergeseran sebagai jalur lewatnya dari bidah sesar, akan terakumulasi fluida hidrotermal serta mempengaruhi proses adanya mineralisasi. Ini proses dilatasi, itu model pembentukan dilatasi fracture dari Corbett and List. Dia adanya kompresi tadi dari to yang satu, kemudian akan melepaskan sebuah adanya tensi maupun ekstensi. Nanti di bagian pengkekaran ini akan terdapat mineral-mineral yang akan mengalami atau akan menjadi terkumpulnya fluida hidrotermal. Kemudian ini adalah yang ortogonal, kemudian yang oblik adalah yang oblik adalah yang mendatar kurang lebih di pada gambar. Kemudian sistem mineralisasi biji biasanya pada waktu pembentukan awal disebut pre-mineralisasi, yaitu struktur yang berperan sebagai bentuk cekuan sedimentasi, dan struktur
yang pembentuk intrusi itu disebut chain mineralisasi. Merupakan struktur yang berperan dalam pembentukan cebakan mineral biji mineral disebut post mineralisasi struktur. Merupakan struktur yang berperan sebagai deformasi setelah mineralisasi terbentuk. Dan pengembangan struktur geologi terhadap mineralisasi dipelajari salah satunya pada model Riedel. Dan Corbett List ini pada bukaan tatanan tektonik dan tingkat erosi hidrotermal. Sistem bukaannya itu terdiri atas plane horizontal, itu pengontrol terjadi intrusi dan perkembangan sepanjang struktur dasar. Ada tension fracture, bukaan akibat sesar mendatar menjadi jebakan. JOX ini merupakan struktur geologi yang terbentuk akibat adanya tarikan sesar mendatar bersifat segmentasi. Hanging wall split ini zona sesar akibat adanya penurunan lapisan atau terpotong. Offset ini penambahan volume atau kadar mineralisasi akibat adanya bukaan vein. Dan ini macam-macam berat dilatasi. Kemudian bab 4 penutup diharapkan permasalahan ini di daerah Bagiman, Singkep, Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ya, dapat diberlakukan sesuai dengan praktek dan keilmuan yang telah didapatkan. Dan kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu nantinya atas kesediaan waktu dan izinnya untuk kegiatan ini daerah terkait. Untuk dapusnya seperti pada PPT. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan tugas teknik komunikasi dalam bab komunikasi lisan.